Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-40 dari 50 topik. Efektivitas hukum dalam masyarakat, bagian pertama. Pengertian efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Pengertian sanksi pidana. Sanksi pidana atau sering disebut pidana saja, yang selanjutnya disebut pidana, merupakan istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Agar memberikan gambaran yang lebih luas, berikut dikemukakan beberapa definisi atau pendapat dari para sarjana sebagai berikut. 1. Ruslan Saleh menyatakan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 2. Sudarto mengemukakan, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan kedua definisi di atas dapatlah dinyatakan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut. A. Pidana itu pada hakikat merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. B. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, yang berwenang. Dan C. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Konsep of punishment bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu A. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, dan B. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan antara punishment dengan treatment tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama yaitu penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya pencelaan sebagai unsur kedua. Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikat adalah suatu penderitaan atau nestapa. Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, atau tot the order open. Pidana pada hakikat mempunyai dua tujuan yakni untuk memengaruhi tingkah laku, atau gedragsbeïnvloeding, dan penyelesaian konflik atau perbaikan hubungan yang dirusak antar sesama manusia. Ada yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan, atau censure, atau suatu penjeraan, atau discouragement, atau merupakan suatu penderitaan, atau suffering. Ketidaksetujuan ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan tersangka oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Sebab, keseluruhan proses pidana itu sendiri, sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan, merupakan suatu pidana. Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa pidana mengandung dua arti. Pertama, dalam arti luas adalah keseluruhan proses pidana itu sendiri, sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan. Kedua, dalam arti sempit adalah pengenaan penderitaan dan pencelaan kepada pelaku tindak pidana. Teori-teori efektivitas hukum. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.
Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali, atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipaham, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik. Demikianlah materi topik ke-40 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.